Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, klaim Cina atas wilayah Natuna Utara memang tidak bisa dibiarkan. Dikarenakan Natuna Utara khususnya wilayah lautnya diklaim Cina menjadi teritorial No-Das Land. Alhasil No-Das Land klaim Cina di Laut Natuna Utara bentrok dengan kawasan Z Indonesia. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip oleh tim update pertahanan dari laman berita Zona Jakarta yang berjudul, pengamat beberkan jika Indonesia tetap menang jika berhadapan dengan Cina di Natuna Utara, ini syaratnya. Syarat apa yang dimaksud? Bagaimana kelanjutan beritanya? Apa benar yang diberitakan sesuai dengan judulnya? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Dikutip dari antaranews.com, Z Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara sering terdapat pelanggaran. Mulai dari kapal Coast Guard kapal perang Cina melindungi kapal milisi Cina yang tengah menangkap ikan. Sampai-sampai ada informasi jika kawasan Laut Natuna Utara memanglah sangat kaya. Berdasarkan kalkulasi Kementerian ESDM yang mengacu pada salah satu ladang gas alam di Blok Natuna de Alpa, wilayah Natuna Utara menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik. Jika digunakan maka cadangan gas alam ini akan habis dalam 30 tahun mendatang. Itu artinya cadangan gas alam di wilayah tersebut maka jelas saja jika Natuna Utara jelas kaya. Sementara itu, potensi gas yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna Indonesia sebesar 46 TCF triliun cubic feet, yang setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Cadangan gas alam di Laut Natuna Utara digadang-gadang sebagai yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Tak hanya Asia Pasifik tetapi bahkan terbesar di seluruh dunia. Menurut perhitungan sederhana yang dilakukan Kementerian ESDM Indonesia, jika diuangkan kekayaan gas Natuna Utara mencapai 6.000 triliun rupiah. Nilai kekayaan yang sangat besar bahkan jika dibandingkan dengan pendapatan negara Indonesia dalam APBN yang hanya sekitar 1.700 triliun rupiah. Selain kekayaan gas alamnya, potensi sumber daya ikan Natuna Utara juga sangat luar biasa. Berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun. Dan pantas saja bahwa Cina masih ngotot mengakuisisi Laut Natuna Utara dengan klaim No-Das Land mereka. Tekanan terus dikirimkan oleh Cina di Laut Natuna Utara. Dan contohnya adalah soal aksi dua kapal Coast Guard Cina yang tertangkap basah ada di Laut Natuna Utara. Aksi dua kapal Coast Guard Cina akhirnya diusir oleh KRI Imam Bonjol selaku kapal penjaga Laut Natuna Utara waktu itu. Selain itu, Indonesia masih diunggulkan soal kesahaan yang dikeluarkan oleh hukum internasional. Indonesia bertahan berpegang pada UNCLOS 1982 yang dikeluarkan oleh PBB. Dikarenakan UNCLOS 1982 yang dikeluarkan oleh PBB menjadi hukum laut internasional yang sah. Bahkan pihak Amerika Serikat telah menyatakan dukungan untuk Indonesia untuk bertahan dari tekanan Cina di Natuna. Amerika Serikat akan memberikan bantuan berupa peralatan militer dan latihan perang di Natuna. Salah satu contohnya saja seperti latihan militer skala besar Garuda Shield 2022 yang bakal dilakukan.
Sebelumnya, ada konfirmasi jika Amerika Serikat mendukung upaya kuat Indonesia dalam menjaga hak maritimnya. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, ujar pihak Amerika Serikat melalui Stategov. Selain itu, terkait kondisi Indonesia di Laut Natuna membuat pengamat ternama seperti Profesor Baladas Ghoshal dari India pun buka suara. Dikutip Zona Jakarta dari indianaratif.com, Profesor Baladas Ghoshal mengatakan Cina tak memiliki kesempatan merebut Natuna bila Indonesia condong ke Amerika Serikat. Dengan penjelasan tersebut maka syarat Indonesia menang atas Cina di Natuna Utara adalah condong ke Amerika. Terlebih bantuan Amerika kepada Indonesia jelas menjadi penguat armada di Laut Natuna Utara. Apalagi ada informasi jika Indonesia pernah mengirimkan surat ke PBB. Indonesia pada Mei 2020 mengirim surat kepada PBB yang menolak klaim historis Beijing di laut yang ditunjukkan dengan peta 9 garisnya, ujar Baladas. Pengamat asal India itu juga melihat Presiden Joko Widodo tak ingin membuat negara yang dipimpinnya berpihak ke Cina atau Amerika Serikat. Namun, terkait menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari rongrongan asing adalah harga mutlak. Maka dari itu Indonesia menggandeng pula Rusia dan Inggris untuk melakukan pengeboran minyak bersama di Natuna Utara. Indonesia tidak ingin memihak antara dua kekuatan saingan meskipun semua intimidasi Cina, dan dia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan Cina. Jakarta mencari dukungan dari konsorsium Harbour Energy Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Zarubezhneft, ujar Baladas. Dengan kekuatan besar yang mendukung, ditambah PBB yang mengesahkan Laut Natuna Utara milik Indonesia, membuat Cina tak punya peluang. Indonesia juga menginisiasi pertemuan 6 negara ASEAN yang akan dilaksanakan pada Februari 2022. Pada pertemuan itu juga akan dibahas terkait klaim Nine Dash Line milik Cina. Melihat kekuatan yang dipegang Indonesia, pengamat asal India itu sampai bertaruh jika Cina akan terima kekalahan atas Natuna. Indonesia mengklaim keberhasilan dalam usaha mereka, yang oleh beberapa analis disebut sebagai kemenangan besar atas Cina, katanya. Kini Indonesia sudah punya modal sangat kuat untuk menghadapi Cina di Natuna Utara.